Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci hari ini itu sangat kaya sekali, mulai dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Kalau saya urai semuanya pasti bisa menjadi sebuah seminar perkawinan 2 jam ya. Maka saya akan mengambil inti-intinya saja ya. Yang pertama, kalimat yang sangat kita hafal dari Injil Yohanes bab 2. Orang biasanya menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saya suka membayangkan bagaimana proses orang menikah. Ya bisanya saya hanya bisa membayangkan, tidak bisa merasakan ya. Mungkin Bapak Ibu pasti bisa merasakan dengan konkret dan dengan detail. Biasanya memang di awal-awal itu anggurnya semuanya manis biasanya ya. Coba ingat waktu pacaran. Kesana kemari ibu-ibu, istri-istri diantar jemput gak sama pacarnya dulu? Waduh, pokoknya kemanapun disusul ya gak? Dijemput. Kalau pacarnya dilirik sama cowok lain langsung cemburu, emosi ya. Ya, pokoknya rasanya cinta itu menggelora. Ngobrol bisa berkepanjangan, bisa berjam-jam. Katanya kalau orang pacaran itu bisa telepon-teleponan, zaman dulu kan pakai telepon ya. Wah, jam 11 malam mulai on air. Jam 2 pagi belum selesai. Betul. Ladies tuh merasakan begitu. Sekarang udah nggak gitu lagi dia. Ya. Itu kayaknya apa juga diomongin kan, apa juga dikatakan, apa juga diceritakan. Lalu berganti pakai pager setelah handphone, zamannya pager. Kita harus ke telepon umum dulu, pesan ke operator pager, tolong pesan buat Starco nomor sekian. Pesannya I miss you. Cuma ngomong I miss you aja lewat operator ya kan. Tapi kita rela ke telepon umum buat telepon ke operator Starco atau apapun itu namanya dulu ya. Lalu sekarang sudah pakai handphone semua. Wah, kayaknya kalau WA itu bertubi-tubi dibales. Wah, kalau nggak dibales centangnya masih 1. Wah, kok handphonenya mati ya. Terus kalau centangnya 2 tapi abu-abu, belum biru, belum dibaca, wah dia ngapain nih kok belum bales gitu kan. Wah, mulai pikirannya aneh-aneh. Wah, ketika mulai dibales happy, waduh, dan seterusnya. Itu ketika masih masa-masa awal-awal ya. Tapi dalam perjalanan biasanya orang menghidangkan anggur yang manis. Sesudah itu barulah anggur yang kurang baik, yang sepet, kata Michael sama Ladies ya. Nggak tahu mereka bilang sepet itu berdasarkan based on true story atau apa, saya nggak tahu ya. Tetapi kalau nggak hati-hati ya cinta ya begitu ya. Yang tadinya manis lalu nggak lagi semanis dulu. Lihat Bapak Ibu, lihat ibu-ibu, sekarang Anda kan lebih disuruh naik ojek kan daripada diantar sama suami ya. Istrinya goncengan sama tukang ojek juga suaminya udah nggak cemburu, ya kan? Biarin aja gitu loh. Suruh nyetir sendiri. Ya. Dulu saya punya teman sekolah namanya Michael ya. Ini hanya nama samaran ya. Ketika dia pacaran sama istrinya namanya samaran juga Titin ya. Itu dulu waktu awal-awal, waduh Michael itu rajin antar jemput ya. Sekarang Michaelnya main band, istrinya antar anak sekolah. Ya. Padahal Michaelnya main band terus makan-makan sama romo-romo. Ya. Istrinya disuruh ngantar anak sekolah. Ya. Ini udah ada pergeseran. Dulunya manis, ya kan? Dulunya manis, ya. Tapi sekarang ya sudah tidak seperti dulu lagi. Tapi pengantin akan dipuji oleh Tuhan ketika anggur yang manis itu tetap manis sampai akhir. Ada opa-opa
umur 74 tahun ya, seumuran Romo Hadi ya. Dia selalu memanggil istrinya Yayang. Sampai umur 74 tahun masih, yang udah makan belum yang gitu ya. Terus saya tanya, Pak, resepnya apa sih kok sampai umur 74 tahun masih romantis seperti itu? Aduh Romo, jangan bilang-bilang istri saya ya Romo. Sebetulnya saya sudah mulai lupa nama istri saya siapa. Maka dari dulu saya panggil Yayang-Yayang aja. Daripada saya keliru manggil nama, udah panggil Yayang, beres ya kan. Siapa tahu udah Yayang 1, Yayang 2, Yayang 3 ya kan, semua Yayang ya. Daripada salah gitu. Nah, maksud saya kira kitab suci punya maksud ketika mengatakan bahwa kita harus mempertahankan anggur itu tetap manis dalam perkawinan. Cuma kita tidak menutup mata bahwa yang namanya tragedi-tragedi perkawinan bisa terjadi. Bisa terjadi. Mimpi indah perkawinan tidak terwujud seperti yang dulu di gereja diucapkan. Waktu awal pernikahan di gereja memang lagunya From this moment life has begun. Oh, kayaknya romantis sekali ya, lagu cinta tentang itu. Lalu mulai bergeser lagunya. Mulai lagunya Bruri, Marantika masuk. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, mulai. Habis gitu bergeser lagunya Cita-Citata. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Cita-Citata ikut nyanyi. Yang paling terakhir Betaria Sunata ikut nyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku. Itu kalau tidak di-maintain dengan baik yang namanya cinta perkawinan ya. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Allah kalau saat ini keluarga kita semuanya baik-baik saja, relasi perkawinan Anda semuanya masih indah, masih manis. Tetapi kita perlu tetap mendukung keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergulatan perkawinan. Jangan disingkirkan, jangan lalu diomong-omongin doang, digosipin, nolong yang enggak, gosipinnya iya. Ya. Banyak dari kita itu cuma sibuk ngomong nyinyir, ya, tapi nolongin enggak gitu loh. Ini kadangkala menurut saya enggak bagus kebiasaan kita itu. Ya. Karena bagaimanapun perkawinan itu tidak mudah lah. Lebih mudah jadi romo sebetulnya. Ya. Kepada yang belum punya pacar atau belum ada janur kuning, belum mengucapkan janji perkawinan, tolong pikirkan baik-baik. Jadi romo jauh lebih bahagia daripada jadi suami. Ya. Saya kira Jamaika Cafe teman-teman saya itu sepakat. Ketika sekarang mereka bergaul sama romo-romo, aduh happy juga ya jadi romo. Kenapa gua dulu nggak jadi romo, kata mereka begitu. Padahal mereka dulu sekolah di tempat cowok semua. Ya. Nah, karena bagi saya manusia itu kan dibagi menjadi 4 ya, terkait hidup perkawinan. Kelompok pertama itu I'm not married yet and I'm still available. Itu siapa? Anda-anda yang masih kesana kemari mencari kekasih, KKMK, kesana kemari mencari kekasih. Ya, itu I'm not married yet and I'm still available. Mereka bahagia, menikmati masa-masa muda, masa-masa jomblo itu bahagia. Tapi mereka paling stres ketika mendapat undangan resepsi pernikahan teman sekolahnya. Teman sekolahnya udah nikah, dia belum dapat pasangan. Maka mendapat kalimat, kapan nyusul, kapan nyusul. Itu kalimat paling menteror jomblo-jomblo, kapan nyusul. Untuk anak-anak muda yang diteror oleh om tante, pak D, kapan nyusul, sebetulnya ada strategi untuk membuat tidak dapat teror kapan nyusul. Yaitu kalau ada peristiwa misa tutup peti. Pas ada misa tutup peti, kamu bales om sama pak D yang tanya itu. Om, kapan nyusul om? Gitu. Pasti om tante, pak D tidak akan menteror lagi anak muda yang belum nikah, belum punya pasangan. Ya.
Kenapa? Pernikahan jangan dipaksa-paksa, jangan diteror. Aduh, udah umur 30, udah umur 31, udah umur 32. Ya kalau memang belum dapat pasangan daripada terpaksa, nanti ujung-ujungnya malah menderita juga. Ya biarkan saja pada saat yang tepat. Kita nggak tahu jalan Tuhan buat anak muda kita itu apa. Kelompok yang kedua adalah I'm not married, but I'm not available. Ya, aku tidak nikah, tapi aku tidak available. Siapa itu? Romo Aji, Romo Hadi, Suster Rose, Suster Brigita, saya. Aku tidak nikah, tapi aku tidak available. Tidak boleh dicolek sana, tidak boleh dicolek sini. Ya, ya. Nyolek ya nggak boleh juga. Oke, itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, itu yang sebagian besar Anda sudah ambil. I'm married already and I'm not available. Kalau Anda sudah nikah, cinta Anda, hati Anda, tubuh Anda, perasaan Anda, milik eksklusifnya pasangan Anda. Ya. Itu jelas. Perkawinan itu kalau dihukum kanonik tulisannya, seorang pria dan seorang wanita mengikat janji seumur hidup tidak terpisahkan. Jadi ada kalimat, ada kata seorang dan seorang. Pernikahan yang bahagia, hubungan yang bahagia, seorang dan seorang. Di Manado saya pernah ditunjukin di sebuah kebun binatang kecil. Mungkin orang Manado tahu monyet tapi yang mini. Tarsius ya, Tarsius. Itu katanya Tarsius itu kalau dia sudah kawin sama satu Tarsius lain ya, itu dia tidak akan mau dengan yang lain. Ya, tidak akan mau dengan yang lain. Karena apa? Eksklusif milik monyet satunya gitu loh. Maka kalau Anda habis kawin sama yang satu, lalu kawin lagi sama yang lain, ya silahkan bandingkan dengan Tarsius ya kan. Tarsius itu monyet kecil di Manado ya kan. Ya, artinya ya ini kebahagiaan itu satu, ketemu satu sampai mati gitu loh. Bersama itu bahagia. Tapi kan ada orang golongan keempat. Orang golongan keempat. I'm married already but I'm still available. Aku sudah nikah tapi aku masih lirik sana, lirik sini, flirting sana, flirting sini. Ya, itu yang kadangkala membuat dunia persilatan kacau balau. Dunia rumah tangga itu ruwetnya minta ampun. Ya, maka saya kira ini menjadi permenungan buat kita. Ini saya baru khotbah satu kalimat ini aja udah hampir setengah jam ini. Ya. Tetapi buat saya intinya adalah bahwa mari kita jalani hidup kita masing-masing. Karena dalam bacaan kedua itu diungkap setiap orang itu punya rupa-rupa karunia. Punya jalan panggilannya masing-masing. Punya talentanya masing-masing. Punya istrinya masing-masing. Punya rumahnya masing-masing. Punya anaknya masing-masing juga. Dan karunianya itu beda-beda. Hai suami-suami, jangan bandingkan istri Anda dengan istri orang lain. Ya. Ketika Anda mulai membandingkan milik Anda dengan milik orang lain, percayalah Anda akan kecewa. Dulu mungkin istri yang Anda nikahi itu bentuknya, seperti gitar Spanyol, ya kan, langsing. Sekarang mulai abstrak dia bentuknya. Itu karena sering makan bersama Anda, nemenin Anda makan malam-malam. Maka istri Anda makin abstrak bentuknya. Tetap harus dicintai. Hai istri-istri, jangan bandingkan suami Anda dengan suami orang lain. Rezekinya ya naik Avanza. Jangan bandingkan suami orang lain yang bisa beliin istrinya mobil BMW, Mercy, tas Louis Vuitton tiap bulan, Hermes tiap bulan. Kalau Anda membandingkan suami Anda dengan suaminya orang lain yang rumahnya bisa gedong, ya, bisa rumahnya di Pondok Indah, di Menteng, di mana gitu ya. Itu kayaknya kok hidup bahagia sekali. Sedangkan rumah yang bisa Anda miliki adalah cicilan kredit KPR,
25 tahun, per bulannya 1 juta rupiah misalnya ya. Cuma ukuran tipe 21, 6 kali 10 meter persegi. Itu memang karunianya ya sudah gitu loh, mau bagaimanapun. Ketika kita membandingkan dengan yang orang lain punya, ya, itu kita nggak akan bahagia. Hai orang tua, jangan bandingkan anak Anda dengan anak orang lain. Kok anak orang lain nilainya 90, 100, 90, 100. Sedangkan anak aku kok remedial terus. Ya. Jangan omelin, jangan sabetin anak Anda. Karena berdasarkan hasil penelitian di Boston University, ini akan menghibur anak-anak. Anak-anak tolong dengar hasil penelitiannya Romo. Ya. Menurut Boston University, intelektualitas atau kepandaian seorang anak itu ternyata ada turunan faktor genetik. Jadi anak Anda pandai atau oon, ya, hai anak-anak, kalau Anda oon dikit, pasti ada faktor genetik dari orang tua Anda, ya. Maka kalau kalian mau disabetin sama papa mama, stop, tar dulu papa mama, jangan sabetin dulu. Tolong buktikan dengan rapot kalian berdua, siapa yang oon di antara kalian. Mungkin ada salah satu yang oon di situ dan nurun ke anaknya. Jadi jangan cepet-cepetan emosi, gak bahagia punya anak kurang pinter. Karena jangan-jangan itu turunan dari Anda gitu loh. Maka buat saya, mari kita cintai keluarga kita terima keluarga kita apa adanya, saling mencintai sampai akhir. Dan saya kira itu rahmat terbesar dalam hidup orang yang berkeluarga. Kalau kami punya rahmatnya sendiri nih, yang tidak menikah, wah bahagianya lebih banyak. Anda punya duit 5 juta di tabungan menikah, punya anak 4, punya anak 3, 1, 2, 3, ya. Tabungannya cuma 5 juta di rumah, aduh stres loh. Romo-romo punya 100.000 doang di dompet, no problem. Makan di restoran, Romo Yus. Ketika di kasir, udah ada yang bayar Romo. Iya kan? Mau mobil, keuskupan kasih mobil di sini, ya kan? Mau makan, suster masak 3 kali snack, 3 kali makan, 2 kali snack tiap hari. Padahal kerjaannya cuma diam berdoa, ya kan? 3 kali makan, 2 kali snack. Anda bercucuran air mata, banting tulang, ya, mencari nafkah, tetap aja berjuang untuk memenuhi segala-galanya itu. Maka sekali lagi untuk yang belum menikah, pikirkan baik-baik. Ya, ya. Saya selalu senang mengatakan ini untuk mencari korban yang sama, ya kan? Saya juga harus mencari teman dong, masa nggak ada yang mau jadi Romo, ya kan? Kalau semua pengen nikah, siapa yang berkatin coba? Nah, ya kan? Jadi ini saya kira harus ada bagiannya, ada karunianya masing-masing. Oke, khotbah perkawinan saya hentikan. Semoga keluarga Anda bahagia. Untuk yang sedang mengalami pergulatan pun ataupun mengalami kegagalan, jangan kecil hati. Kita terus tetap mendoakan dan mudah-mudahan karya keselamatan Tuhan tidak berhenti. Dan saya yakin itu, walaupun gagal, walaupun ada tragedi, karya keselamatan Tuhan tetap terjadi buat Anda. Tuhan memberkati keluarga kita sekalian. Amin.